Salam, saudara dikasih di dalam Tuhan, senang sekali bisa menyapa Anda semua. Semoga damai sejahtera Kristus menyertai dimanapun saudara berada. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung, kumpulan renungan dan refleksi iman Kristen bersama saya, Yusuf Rona. Saudara dikasih dalam Tuhan, tahukah saudara di tengah sibuknya dunia dalam menghadapi ketidakpastian hidup, Tuhan justru hadir memberi kekuatan kepada mereka yang lemah, memulihkan hati yang terluka, menghibur mereka yang berduka dengan cara yang ajaib. Siapa sangka satu dari sekian orang di luar sana saat ini diam-diam mengimani Yesus sebagai Tuhan, giat belajar mendalami Alkitab tanpa ada seorang pun yang membimbing sebelumnya. Ya, inilah yang terjadi dalam kehidupan Cornelius, seorang perwira Italia yang tinggal di Kaisarea. Saudara dikasih dalam Tuhan, Cornelius merupakan satu dari sekian orang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus dan sekaligus menjadi kisah yang menentukan bagi perkembangan jemaat mula-mula, khususnya di lingkungan orang bukan Yahudi. Pengalaman hidup Cornelius menjadi bukti bahwa sesungguhnya Tuhan tidak hanya menyelamatkan orang Yahudi saja, namun ia juga peduli serta menaruh kasih-Nya kepada seluruh bangsa tanpa membedakan suku, ras, kasta, dan budaya. Tuhan Yesus menyelamatkan mereka yang mau sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kepada merekalah Tuhan Yesus hadir memberi pengampunan serta anugerah hidup yang kekal. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa rahasianya sehingga Cornelius mendapatkan perhatian yang besar dari Tuhan Yesus? Mari kita perhatikan jawabannya dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, "Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah." Saudara, Alkitab mencatat ada 3 alasan mengapa Cornelius begitu istimewa di mata Tuhan. Alasan yang pertama, karena ia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Alkitab berkata ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Kita tahu Cornelius bukan hanya seorang yang baik dan bermoral, namun ia adalah seorang yang saleh. Saleh artinya orang yang taat menjalankan ibadah. Karenanya di setiap agama, orang selalu diajarkan untuk menghormati tempat ibadah dengan menunjukkan kesalehan kepada Tuhan. Namun saudara, bagaimanapun, hidup saleh tidak terbatas pada apa yang kita lakukan di dalam gedung gereja. Alkitab mendorong kita untuk hidup takut akan Tuhan yang diwujudkan baik di dalam maupun di luar gereja. Berikutnya alasan kedua mengapa Cornelius istimewa di mata Tuhan. Jawabannya karena ia adalah seorang yang pemurah. Alkitab berkata, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Saudara dikasih dalam Tuhan, pemahaman orang Yahudi tentang memberi sedekah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pemahaman agama lain pada umumnya, di mana salah satu motif utama orang memberi sedekah ialah untuk mendapatkan pahala. Namun kadangkala tidak dipungkiri, orang memberi sedekah agar dipandang baik dan saleh oleh orang lain. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menasihati, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Namun tahukah saudara, sebenarnya kata memberi sedekah dalam bahasa Yunani mempunyai arti yang lebih luas dari sekadar memberi sedekah saja. Arti kata itu ialah berbuat baik dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam teks yang kita baca hari ini, Alkitab memberitahu kita walaupun Cornelius bukan orang Yahudi, namun ia memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi, yang tidak terbatas kepada orang-orang sebangsanya saja, tapi ia juga peduli kepada orang-orang Yahudi. Berikutnya alasan yang terakhir mengapa Cornelius istimewa di mata Tuhan, karena ia adalah seorang pendoa yang setia. Alkitab berkata, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara dikasih dalam Tuhan, Cornelius bukan hanya saleh dan pemurah, namun ia adalah seorang pendoa yang setia. Syukurlah kesetiaan itu akhirnya berbuah manis. Alkitab berkata, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Cornelius bukan hanya saleh dan pemurah, namun ia adalah seorang pendoa yang setia. Tapi tahukah saudara, melalui pengalaman Cornelius, Tuhan ingin memberitahu kita bahwa
Seluruh kebaikan, kesalehan, dan doa tidak akan sempurna jika tidak disertai dengan percaya kepada Yesus. Kesalehan serta kemurahan hati seorang Kornelius tidaklah cukup. Ia perlu memiliki langkah iman yang lebih dari itu. Ia harus mengenal dan beriman kepada Yesus. Syukurlah akhirnya Tuhan mengutus serta memakai Rasul Petrus untuk memberitakan Injil kepadanya, memberinya kasih karunia, hikmat, serta keselamatan yang kekal. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya apa yang dialami oleh Kornelius juga dapat terjadi dalam hidup kita. Hidup saleh dan berjiwa pemurah memang perlu, namun mau percaya kepada Yesus serta mengimaninya sebagai Tuhan dan Juru Selamat merupakan hal yang lebih utama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita belajar memiliki iman seperti Kornelius, yang tidak hanya fokus pada kebaikan lahiriah saja. Lebih dari itu, ada kerinduan yang dalam serta tekad yang kuat untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.